Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa afini la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Abdul Walid, dosen tetap di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Darul Dakwah Wal Irsyad Pindrang pada program studi pendidikan fisika. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2, di mana mata kuliah ini tergolong mata kuliah yang wajib dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester genap tahun akademik 2021 dan 2022. Mata kuliah ini membahas tentang nilai-nilai dan hubungan agama Islam dengan kehidupan yang bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang agama Islam secara universal. Dan adapun capaian mata kuliah meliputi yang pertama adalah menguasai konsep teoritis secara umum yang berkaitan dengan definisi, nilai-nilai, toleransi, dan peradaban. Yang kedua adalah mampu mendeskripsikan perbedaan dan hubungan manusia, negara, dan agama. Dan yang ketiga adalah mampu menunjukkan diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan atau biasa disebut sub CPMK, yang pertama adalah mampu memahami berbagai definisi dan nilai-nilai agama Islam. Yang kedua adalah mampu menjelaskan peradaban Islam di Indonesia. Yang ketiga, mampu menjelaskan pentingnya toleransi antar umat beragama. Yang keempat, mampu merumuskan hubungan antar manusia, agama, negara di Indonesia. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang keterkaitan Islam dan kesehatan. Dan yang keenam, mampu menjelaskan hubungan antara agama Islam, ekonomi, dan politik. Ketujuh, mampu menjelaskan sekularisme dari sudut pandang agama. Dan yang terakhir, kedelapan adalah mampu menjelaskan paradigma Islam tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jumlah pertemuan dalam perkuliahan ini sebanyak 14 kali pertemuan secara tatap muka dengan 9 bahan kajian dalam mata kuliah yang meliputi yang pertama adalah kontrak kuliah, yang kedua definisi dan nilai-nilai agama Islam, yang ketiga toleransi antar umat beragama, yang keempat peradaban Islam di Indonesia, yang kelima, hubungan antara agama negara di Indonesia. Yang keenam, manusia dan agama. Yang ketujuh, Islam dan kesehatan. Dan yang kedelapan, agama Islam, ekonomi, dan politik. Dan kesembilan, sekularisme dari sudut pandang agama. 10, paradigma Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya mengajar menggunakan perangkat pembelajaran RPS, bahan ajar menggunakan PowerPoint atau menggunakan LCD. Dalam mengajar tentu mengacu pada rencana pembelajaran semester sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Referensi utama adalah 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis. Adapun referensi pendukung adalah buku yang ditulis oleh Zainal Abidin, Bagir, dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Studi Agama di Indonesia, Refleksi Pengalaman. Dan yang kedua adalah Jurnal Studi Keislaman yang ditulis oleh Muhammad Dahlan dengan judul Hubungan Agama dan Negara di Indonesia pada volume 14 nomor 1 Juni 2014. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah direct instruction atau biasa disebut dengan pembelajaran langsung dengan menggunakan metode diskusi dan
ceramah. Asesmen atau penilaian, ada 5 aspek yang dinilai dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah aspek partisipasi dengan bobot 20%, adapun indikatornya kehadiran dan keaktifan dalam mengikuti perkuliahan. Yang kedua adalah kuis dengan bobot 10%, adapun indikatornya adalah ketetapan menjawab, kejujuran, ketetapan waktu dan kebenaran. Yang ketiga adalah pemberian tugas dengan bobot 20%, adapun indikatornya adalah kelengkapan, keaslian, ketetapan waktu dan kebenaran. Yang keempat, mid test dengan bobot 20%, dengan indikatornya adalah ujian tertulis pada tengah semester. Yang kelima adalah final test dengan bobot 30%, adapun indikatornya adalah ujian tertulis pada akhir semester sehingga jumlah keseluruhannya mencapai bobot 100%. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan video proses pembelajaran dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kita ini tentu kita akan kembali membahas tentang masalah agama dan negara di Indonesia dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Namun sebelum saya memulai materi ini, tentu saya ingin mengabsen dulu ya, melihat dulu seberapa banyak mahasiswa yang hadir pada pertemuan ini, karena sesuai dengan kontrak kuliah kita ya, sama dengan pertemuan yang lalu. Ada absennya? Coba kita lihat dulu. Berapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Berapa orang? Sakit, ada yang sakit. Oh, ada yang sakit? Iya, Pak. Ada surat keterangan sakitnya? Ada, Pak. Oke, baik kalau begitu. Jadi yang berapa yang sakit? Satu orang. Yang lainnya ada keterangannya? Ada. Baik ya. Jadi pertemuan ini insya Allah kita akan bahas tentang agama dan negara di Indonesia. Baik. Jadi sebelum kita masuk pada materi agama dan negara tadi, kita lihat dulu indikator ya. Indikator dalam pembelajaran pada kesempatan ini, ketetapan dalam menjelaskan akar historis hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Kemudian ketetapan dalam menjelaskan hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Jadi ini yang menjadi pembahasan pada kesempatan ini, karena yang ini sudah kita lakukan pada minggu yang kemarin. Sehingga mahasiswa, saudara-saudari ini tentu harus memahami dulu tujuan dalam pembelajaran ini. Ini diharapkan agar supaya mahasiswa dapat menguasai pemahaman tentang hubungan antara agama dan negara yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk pada definisi agama itu sendiri. Oke, baik. Jadi begini, sebelum kita masuk pada definisi atau pengertian tentang agama, para tokoh dan para ahli agama atau pendidikan yang kemudian mendefinisikan agama itu sendiri. Kita lihat bahwa pertama itu agama merupakan sesuatu yang dapat merubah perilaku seseorang tentang
aturan-aturan yang bisa membawa seseorang ke arah yang lebih baik. Nah, karena setiap agama mempunyai maksud dan tujuannya. Nah, agama ini merupakan satu perilaku manusia. Jadi ketika misalnya kita beragama, tentu kita punya keyakinan, ada kepercayaan yang harus diyakini betul bahwa adanya suatu pencipta atau Tuhan ya. Nah, sehingga di dalam definisi ini itu mempunyai maksud dan tujuan masing-masing. Jadi kalau kita beragama, apa tujuannya? Maksudnya apa? Gitu ya. Kalau kita ini agama ya, agama. Nah, itu yang saya maksud adalah ada keyakinan atau kepercayaan, ada yang disembah Tuhan atau ya Tuhan. Kalau kita Allah, kemudian ada tujuan. Nah, kalau kita Islam, agama Islam, itu landasan kita adalah Al-Quran dan hadis. Itu sudah jelas. Nah, makanya di dalam Al-Quran dikatakan la raiba fi, ya. Hudan lil muttaqin. Nah, oleh karena itu, saudari tentu di dalam definisi ini saya kira sudah jelas ya. Yang kedua adalah di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu dikatakan bahwa agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lain ataupun dengan lingkungannya. Nah, kita di Indonesia ini memang betul-betul sistem kita itu diatur sedemikian rupa secara rapi, sehingga tidak menimbulkan konflik. Karena kita di Indonesia ini banyak agama yang diakui, ada 6 yang diakui oleh pemerintah kita, sehingga tidak bisa ada diskriminatif, tidak bisa ada intoleransi. Yang harus dibangun adalah toleransi di dalam umat beragama. Sehingga dikatakan di sini adalah pergaulan manusia dengan manusia lain ataupun dengan lingkungannya. Jadi kita harus membangun satu peradaban nilai-nilai kemanusiaan untuk bagaimana beradaptasi. Nah, maka dikatakan di sini adalah manusia dengan manusia, ataukah kita harus peduli dengan lingkungan yang ada. Karena di dalam Islam itu sendiri dikatakan hablum minan nasnya, yang harus dilekatkan di situ. Itu ada nilai-nilainya di situ. Sehingga kalau kita bicara tentang masalah keimanan dan kepercayaan, itu bicara tentang hablum minallah. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minallah. Pendekatan manusia kepada sang pencipta, pendekatan manusia kepada Tuhannya. Kalau kita pendekatan kita sebagai umat muslim kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksud dalam definisi kedua ini. Yang ketiga adalah agama mempunyai tujuan. Nah, ini tadi yang saya maksud ya. Agama itu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Nah, kita lihat, untuk menjadi tautan hidup. Dalam tautan hidup itu ada aturan-aturan yang mengikat, yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi itulah tugasnya kita beragama. Allah itu memberikan apalagi kesempurnaan akal dan pikiran kita untuk dipakai berpikir, untuk dipakai mengkaji tentang agama, mendalami, memahami. Oleh karena itu berusaha mencari kebahagiaan
hidup baik itu di dunia maupun hidup di akhirat. Nah, itulah tugasnya kita ketika masih hidup di dunia, ya kita mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan aturan-aturan perintah Allah yang sudah disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya, tidak lepas daripada itu. Agama menurut para tokoh. Pengertian agama menurut para tokoh ini saya hanya kutip dua. Pertama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia yang lain. Ini tadi yang kita sudah sebut ya. Kedua adalah yang dimaksud Din Samsudin itu agama yakni memiliki kitab. Jadi agama yang dimaksud itu adalah satu keyakinan atau yang kita punya kepercayaan tentang masalah kitab, nabi atau rasul, dan sistem ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Kemudian ada sistem ajaran yang dibangun di dalam. Sehingga sekarang di Indonesia ini banyak sekali organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam. Kita adakan sosialisasi tentang masalah anti Pancasila, radikalisme, dan intoleran. Nah, itu kemarin kita laksanakan. Nah, untuk apa? Supaya kita memberikan satu edukasi terhadap mahasiswa atau masyarakat bahwa begitu pentingnya beragama dan tidak menghadirkan konflik-konflik yang ada di dalam. Sehingga yang harus dilekatkan adalah toleransi, bukan intoleran. Kalau kita bicara intoleran, ya berlawanan dengan toleransi. Anti Pancasila, kita harus mengakui bahwa ideologi negara kita ini atau dasar negara kita adalah Pancasila, yang dimana terdapat 5 sila di dalamnya. Dan kemudian radikalisme, pemahaman-pemahaman yang keras tentang masuk pada agama, penyentuhan agama di dalamnya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk pada negara dulu. Dikatakan menurut Profesor William Budiharjo, negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah, ya, yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan yang berada di dalam dan dapat menetapkan berbagai tujuan dan kehidupan tersebut. Apa maksudnya ini? Bahwa di dalam satu negara ada aturan, ada, kalau kita di Indonesia tuh dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebelum negara Indonesia itu merdeka, itu para tokoh pendiri bangsa itu memikirkan kalau dibangun dalam satu negara ini supaya harmonisasi itu terbangun, demokrasinya itu bagus, seperti apa yang harus kita lakukan. Maka memikirkan untuk membangun satu negara di Indonesia, sehingga negara Indonesia itu terbangun dalam sistem tatanan secara demokrasi. Kemudian kita lihat negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ya ditaati oleh rakyat. Apa tujuannya? Tujuannya negara menjadi fondasi penting bagi berdirinya sebuah negara. Nah, berdirinya sebuah negara. Tiap negara itu memiliki satu tujuan yang berbeda-beda, sama tadi dengan apa yang disebut dengan Prof. Miriam Budiharjo, sama bahwa di dalam negara itu ada tujuannya. Kemudian di dalam negara itu ada kekuasaan, di dalam negara itu ada wilayahnya, ya. Di
Di dalam negara itu ada rakyatnya. Di dalam negara itu ada aturan mainnya. Iya kan? Nah, sehingga kita harus melihat secara konsisten bahwa di dalam negara Indonesia ini terbangun satu peradaban dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Nah, kita lanjut. Bagaimana peran agama dan negara? Sebuah negara, agama itu memiliki 4 faktor. Ya, ada yang disebut dengan terintegrasi atau penyatuan antara agama dan negara. Ada yang disebut dengan persinggungan antara agama dan negara. Kemudian ada yang disebut dengan pemisahan antara agama dan negara dalam konsep ideologi bahwa harus ada pemisah antara agama dan negara itu. Sehingga hubungan agama dan negara dalam praktek kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk. Nah, ini tadi yang saya maksud terintegrasi, penyatuan. Jadi ada yang menyatakan bahwa ya memang negara dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa ya? Karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Tidak bisa. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia, dalam sejarah Islam ada 3 tipologi hubungan antara agama dan negara. Ya. Satu adalah golongan yang menyatakan berjalan secara integral. Itu tadi yang saya maksud di awal, ada integrasi, integral yang tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tidak ada pemisah, saling berkaitan ya antara agama dengan negara itu sendiri. Yang kedua, itu simbiotik dan dinamis, bukan berhubungan langsung. Jadi, kemudian golongan ketiga itu domainnya itu berbeda dengan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan negara atau politik. Baik, pada kesempatan ini kalau masih ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Oke. Nah, Kasri dulu ya. Kasri ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di dalam dasar negara, sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Jadi pertanyaan saya itu, apakah negara Indonesia diatur oleh negara atau agama yang mengatur negara Indonesia di dalam sistem pemerintahan? Oke, baik ya. Saya kira sangat menarik. Saya langsung jawab ya. Nah, kita lihat secara realitas bahwa sekarang ini kita itu hadir dalam satu negara. Di dalam negara itu berbagai macam agama. Ada beberapa agama di dalam negara. Kalau kita bernegara, kita diatur. Ya, kita diatur. Jadi di dalam aturannya itu tentu jelas. Misalnya siapa yang mengatur tentang agama di Indonesia? Ya, hadir menteri. Yang dikenal sekarang itu adalah Menteri Agama. Di situ diatur. Ya. Ya. Di Indonesia itu adalah negara yang mengatur tentang agama. Tetapi secara privat, maksudnya pribadi itu tidak masuk di situ. Tapi secara universal ya tentu di dalam aturan agama itu ya memang mengatur sendiri agamanya. Tetapi masuk di dalam negara Indonesia itu diatur oleh negara, bukan agama yang mengatur negara. Tetapi di dalam Indonesia pemerintahan secara demokrasi dan sah, maka negaralah yang kemudian mengatur agama. Tetapi di dalam satu negara itu semua agama yang diakui secara resmi itu sudah diatur sesuai dengan tatanan masing-masing. Oke? Masih ada yang lain yang belum dipahami? Ada ya? Masih ada yang mau ditanyakan?
Oke. Ya, perempuan lagi kasih ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Apa dampak bagi negara jika agama yang mengatur sistem pemerintahan negara? Kita di Indonesia dulu ada beberapa para tokoh yang kemudian menjadi bagian untuk kemerdekaan itu, beberapa yang mau membentuk negara Islam. Di Aceh mau merdeka sendiri membentuk negara Islam. Di Sulawesi Selatan pernah terjadi, ya kan? Pernah terjadi. Kalau mengatasnamakan atau mau mengubah negara Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Pancasila dan sebagainya di dalamnya itu, maka itu bisa disebut dengan, saya kira ini pertemuan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi sebelum saya mengakhiri, maka saya ingin memberikan kuis dulu kepada saudara-saudari ini. Tentu kuis ini menjadi satu refleksi pemikiran kembali. Ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan agama? Oke, silakan. Siapa namanya? Dede Irma, Pak. Namanya siapa? Dede Irma. Dede. Silakan Dede Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama adalah suatu yang dapat merubah perilaku seseorang tentang aturan-aturan yang bisa membawa seseorang ke arah yang lebih baik, karena setiap agama mempunyai maksud dan tujuan. Oke. Mantap ya. Jadi ya, kita kasih aplaus dulu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apa yang dimaksud dengan negara? Silakan Nasrina. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan negara? Negara adalah organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang memaksakan tugas jasa yang terdapat dalam rakyat yang berbagai tujuan dari kedua tersebut. Baik ya. Oke, kita kasih aplaus saja. Saya kira masih ada satu lagi ya. Pertanyaannya terakhir, yang ketiga. Apa hubungan agama dan negara? Siapa namanya? Ikram. Oke, nama Ikram. Silakan Ikram. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya pahami tentang hubungan antara negara dan agama itu sangat erat karena seperti yang disampaikan oleh Baik, saudara-saudari, sebelum kita menutup perkuliahan pada kesempatan ini, tentu saya ingin menyampaikan. Pertama adalah tetap saudara-saudari ini membuat satu makalah atau rangkuman sesuai dengan apa yang saya presentasikan tadi, dan nanti pekan depan itu menjadi bahan evaluasi kembali untuk saya, sehingga apa yang saya sampaikan tadi antara agama dan negara, itu direfleksikan di dalam satu tulisan, apakah ya dalam bentuk makalah atau dalam bentuk kesimpulan, sama dengan yang kita lakukan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Saya kira itu paham maksud saya? Paham. Oke, saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini menjadi berkah, dan kita semua bisa memahami tentang masalah esensi agama dan negara, khususnya di Indonesia. Saya kira ini sekian dan terima kasih. Minallahi musta'an wal iqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.